Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari materi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran yang akan kita bahas diantaranya yang pertama, siswa dapat memahami pengertian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan contoh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan manfaat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, siswa dapat membiasakan perilaku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, coba amati gambar di bawah ini, kemudian sampaikan pendapatmu kepada guru. Nah, kira-kira apa yang dapat kita ambil dari gambar tersebut? Coba anak-anak perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kira-kira makna apa yang terkandung di dalam gambar tersebut? Nah, tepat sekali. Gambar tersebut menjelaskan bahwa kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat yang kita peroleh. Contohnya ketika sedang makan bersama ayah dan ibu, kita sudah seharusnya berdoa sebelum makan. Selanjutnya, mari kita membaca dan memahami apa itu bersyukur. Bersyukur adalah rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikan nikmat yang begitu banyak. Apa saja nikmat itu? Kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, di sini kita akan membaca dan memahami apa saja nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Yang pertama, nikmat jasmani, meliputi nikmat anggota badan yang lengkap dan berfungsi dengan baik. Yang kedua, nikmat rohani, meliputi nikmat ketenangan hati, Islam dan iman. Maka nikmat ini tidak bisa dilihat dengan mata, namun bisa dirasakan. Yang ketiga, nikmat rezeki, meliputi diberikan harta benda beserta kemudahan-kemudahan yang ada pada kita. Jadi anak-anakku, ketika kita bisa melihat, bisa merasakan, bisa memegang, bahkan kita menyaksikan, semua itu adalah nikmat Allah. Nah anak-anakku, bisa kalian lihat bahwa dalam berita ini Kementerian Pendidikan Palestina menyampaikan bahwa 350 sekolah rusak dan 4.900 siswa syahid akibat Israel. Dari berita tersebut dapat kita ambil hikmah bahwa kita ini sebenarnya memiliki nikmat yang sangat besar sekali, yaitu kita bisa merasakan tenang ketika menuntut ilmu, ketika kita belajar di kelas, ketika kita berangkat sekolah, ketika kita berada di lingkungan sekolah, kita merasakan aman, nyaman. Itulah yang dinamakan nikmat rohani. Bagaimana anak-anakku? Sudahkah kita bersyukur hari ini? Selanjutnya, kita akan membaca tentang bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengucap kalimat tahmid yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, arti kalimat Alhamdulillahirabbil alamin adalah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah, anak-anakku. Ya, dalam setiap kesempatan, dalam setiap waktu, usahakanlah kita bersyukur kepada Allah karena sudah banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Begitu anak-anakku. Ya, kemudian kita akan membaca dan memaknai
tentang lawan dari syukur nikmat. Nah, syukur nikmat sendiri memiliki lawan kata, yaitu kufur nikmat. Kufur nikmat adalah mengingkari atau tidak mau mengakui bahwa segala nikmat yang kita peroleh itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi sombong. Nah, salah satu contoh perbuatan kufur nikmat seorang siswa itu ialah tidak belajar sungguh-sungguh di dalam kelas dan tidak taat kepada bapak ibu guru. Sebab di luar sana masih banyak anak-anak yang ingin bersekolah, namun belum ada biaya untuk membeli seragam, sepatu, tas, dan lain-lain. Nah, coba anak-anak perhatikan di rumah, bagaimana peralatan sekolahmu? Lengkap bukan? Sudah bagus kan seragamnya? Yuk mari kita bersyukur. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa manfaat yang akan kita peroleh apabila bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan ditambah nikmat yang lebih banyak. Yang kedua, hati kita menjadi tenang dan merasa cukup dengan segala pemberian Allah yang ada. Yang ketiga, memiliki rasa ingin membantu kepada sesama dan memberikan kemudahan kepada sesama manusia sebagai wujud atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Yuk, mari kita gunakan nikmat yang kita peroleh ini untuk kebaikan dan untuk membantu kepada sesama manusia. Oke anak-anakku. Kemudian kita bisa melihat apa yang terjadi apabila kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Allah akan memberi azab yang pedih kepada kita di hari akhir nanti, dan tubuh manusia yang enggan bersyukur akan menjadi bahan bakar di neraka. Yang kedua, hati menjadi tidak tenang dan merasa selalu kurang. Yang ketiga, dapat menyebabkan diri ini menjadi sombong. Jadi kita harus berhati-hati anakku, jangan sampai kita terjebak dalam sifat kufur nikmat, yaitu tidak mau mengakui adanya nikmat Allah. Nah, itu nanti yang akan menyiksa kita, yang menjadikan kita hancur di yaumul akhir nanti anak-anakku. Nah, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Apabila Bapak ada salah kata, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan video pembelajaran ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita, sehingga kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Pesan Bapak satu lagi, jangan lupa bersyukur supaya hati kita menjadi tenang. Oke anak-anakku, cukup sekian dari apa yang Bapak sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.